Udah klik. Oke, nih. Oke, Bang. Ya, silakan buka, Bang. Iya. Naruh ini doang. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada sore hari ini dalam agenda yang seharusnya menjadikan ajang silaturahmi antara Denny Sumargo dengan keluarga besar Mas Ferry yang diwakilkan oleh Mas Ari dan Mbak Maya dan Bang Faisal di sini. Adapun agendanya adalah hari ini seharusnya Denny Sumargo bisa hadir bersama kita, ya, untuk menyampaikan secara langsung permohonan maaf atas tersebarnya video permohonan maaf atau permintaan maaf dari Mas Ferry Irawan yang sebenarnya atau seharusnya video tersebut bukan untuk konsumsi publik, tapi video tersebut dibuat oleh Mas Ferry dengan sungguh-sungguh untuk Mbak Vena dan kalaupun diperlukan untuk anak-anaknya Mbak Vena. Artinya bukan untuk disebarluaskan. Kenapa tidak untuk disebarluaskan? Karena Mas Ferry hanya mengirimkan kepada pihak keluarga, yaitu Mbak Vena dan mungkin putra-putranya. Kalaupun dia mau menginginkan mempublikasi video tersebut, pastilah Mas Ferry sudah mempublikasi di akun media sosial Instagramnya dia. Artinya di sini itu ada ranah dan ruang privasi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik, ditonton banyak orang dan menjadi bully-bulian. Ya, itu. Nah, berangkat dari situ, kemarin saya bersama rekan saya Bang Agustinus Nahar menyampaikan, ya, teguran atau somasi terbuka melalui teman-teman media kepada Mas Denny. Ya, alhamdulillah apa yang kami sampaikan, yaitu teguran tersebut, direspon dengan niat yang baik oleh Mas Denny. Sehingga tidak berapa lama kami melayangkan somasi terbuka tersebut, teguran, ya. Mas Denny menghubungi saya per telepon. Di situ dia sampaikan, dia jelaskan bagaimana kronologisnya, kenapa bisa videonya Mas Ferry yang harusnya menjadi konsumsi keluarga menjadi tersebar. Dia menyampaikan bahwa itu ada ketidaksengajaan dari tim editingnya, di mana pada saat podcast, ya, putra dari Mbak Vena memperlihatkan atau mempertontonkan video tersebut, yang lagi-lagi saya katakan harusnya itu tidak disebarluaskan atau ranahnya privasi. Di sana akhirnya, ya, jadi tayang di podcastnya Denny Sumargo dan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lalu disebarluaskan mungkin saja kemana-mana, termasuk ke sosial media. Nah, kemarin Mas Denny Sumargo menyatakan kepada saya bahwa itu kelalaian, ya, ada kelalaian dari proses editing, yang dimana menurut Mas Denny dari awal Mas Denny sudah menyampaikan tolong jangan dinaikkan cuplikan video daripada Mas Ferry meminta maaf kepada Mbak Ferry. Namun demikian, menurut pernyataannya Mas Denny, itu sudah terlanjur tayang 2-3 jam dia baru tahu bahwa ada cuplikan tersebut. Sehingga dia langsung meminta pihak-pihak terkait untuk memotong atau mengedit kembali. Artinya kemarin saya juga mengapresiasi,
ya jiwa besar dan sportivitas dari Denny Sumargo yang menyampaikan melalui saya ya permohonan maaf kepada keluarga. Mbak Mas menyampaikan kepada, mungkin tadi juga sudah udah tahu ya, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga karena di situ juga Mas Denny menyampaikan bahwa memang ya akibat dari terlanjurnya beredar itu pastilah ada pihak-pihak yang dirugikan. Maka dari itu Mas Denny dengan berjiwa besar meminta maaf kepada keluarga. Nah, mungkin tanggapan dari keluarga bisa ditanyakan langsung atau sebelumnya saya bisa itu nggak terdengarkan ya. Karena kemarin ini saya memang minta izin sama Mas Denny. Saya bilang, Mas Denny, saya rekam ya pembicaraan kita untuk saya bisa perdengarkan kepada pihak keluarga. Oh ya, silakan Mas Sunan. Silakan. Artinya sebelum merekam saya sudah minta izin ya untuk supaya bisa diperdengarkan kepada keluarga. Bentar. Bahas tentang apa yang dialami oleh ibunya Vero. Dia memperlihatkan video namanya waktu diwawancara video waktu Mas Ferry ngirim video ke dia minta maaf pas saya minta. Ya. Nah, tadi kita sama-sama dengar ya bahwa Mas Denny tidak meminta, tapi putra dari Mbak Vena yang memperlihatkan kepada Mas Denny, sehingga pada saat podcast tersebut terambillah gambarnya. Lalu di sini disampaikan juga permintaan maaf. Aku dengan senang hati sih minta maaf ke keluarganya atau ke Mas Ferry mengenai ada hal itu terjadi. Itu pasti. Mas, ini aku mau izin ya. Mas, ini aku mau izin. Aku sambil nyetir, aku sendiri dalam mobil, aku sambil nyetir dan percakapan kita ini aku rekam untuk aku sampaikan ke keluarga bahwa ada intikan dari Mas Denny itu supaya kita tidak melebar kemana-mana, Mas. Ya, jadi yang tadi udah direkam. Udah saya artinya tadi kita sama-sama dengar bahwa memang percakapan saya per telepon sama Mas Denny, saya bilang saya rekam guna untuk menyampaikan langsung kepada pihak keluarga. Jadi tadi keluarga sudah mendengar barusan ya bahwa ada itikat baik dari seorang Denny Sumargo ya, dia menyampaikan permohonan maafnya. Nah, mungkin untuk selebihnya saya serahkan kepada pihak keluarga. Karena saya dan Bang Agustinus Nahak ini kapasitasnya adalah sebagai pengacara keluarga. Ya, saya bekerja bertindak untuk dan atas nama keluarga. Apakah keluarga bisa memaafkan? Apakah keluarga ingin meneruskan secara hukum? Ya tentunya kita kembalikan kepada pihak keluarga. Silakan. Keluarga udah rembukan mungkin. Keluarga sudah rembukan, khususnya kami sendiri pun tidak mau memperpanjang masalah. Kita mau memaafkan saja. Makanya sempat disampaikannya kalau manusia itu kan betul-betul kadang hilaf, kadang tidak. Tapi setelah video tersebut sudah ada klarifikasi dari Bang Ibu sendiri, kita juga benar sebenarnya dan itu semua benar-benar keputusan dari keluarga setelah itu kan bahwa kita tidak melakukan, kita mau menerima maafnya kita sama manusia Kalau dari saya intinya karena saya yakin Mas Denny Sumargo juga orang yang baik ya, karena dia kan saya selalu lihat juga di podcast. Jadi saya pribadi beserta keluarga sudah berdamai di sini. Buat apa sih kita tuh sama-sama aja kok di sini. Orang udah mau meminta maaf, buat apa lagi kok kita nggak maafkan. Artinya seperti itu.
dikasih siapapun yang meminta maaf kita maafkan. Kita senang dengan perdamaian. Intinya begitu. Untuk itu aja ya. Maksudnya tadi kan sempat bilang tidak sengaja ini memperlihatkan di podcast, tapi justru anaknya sendiri, maksudnya Vera dan Atala yang memperlihatkan ya. Jadi untuk Denny sendiri kan sudah clear, maksudnya material sudah saya dimaafkan sama pihak keluarga. Apakah ada rencana untuk melaporkan Atala dan Vera itu? Karena kan dia sendiri yang Ya, jadi ini pun kemarin kita udah bahas ya sama keluarga ya. Artinya tidak perlu kita melakukan upaya hukum terhadap putra-putranya Mbak Vena. Ya, putra-putranya Mbak Vena. Kenapa? Biar bagaimanapun ya, ini kan kedua belah pihak ini masih keluarga, masih terikat dalam satu perkawinan. Maka saya juga menyampaikan kemarin pada pihak keluarga, ya seyogyanya, namanya mungkin anak-anak ya masih emosi kan, dapat laporan dari ibunya di KDRT, mungkin juga kan ada emosi yang meluap. Artinya ya kita sama-sama saja legowo ya, dewasa, tidak perlu memperkeruh suasana. Kebetulan saya jadi pengacara, walaupun masih junior ini, saya nggak suka kalau ada urusan rumah tangga, urusan keluarga saya perkeruh. Bisa ditanyakan dari awal sama Mas Ferry, sama keluarga besar Mas Ferry, ada nggak saya ingin memperkeruh suasana. Kalau saya bilang saya mau laporin, bisa, sangat-sangat bisa ya. Jadi kalau ada pengacara senior itu bilang tidak bisa dilaporkan, kata siapa? Emang dia hakim ya. Jangan mendului proses-proses peradilan. Contohnya jangan mendului proses peradilan, bahwa saat ini Mas Ferry sudah sebagai laki-laki bertanggung jawab ya, masuk dalam tahanan pihak kepolisian. Artinya dalam proses hukum ini, yuk sama-sama kita jangan menjustifikasi. Banyak sekali contoh orang yang masuk ditahan belum tentu dia salah. Contohnya kemarin kawan saya juga, Nikita Mirzani ya, masuk tapi di putusan pengadilan memutuskan apa? Bebas. Artinya masyarakat harus belajar lah, jangan cepat mengambil kesimpulan, jangan cepat menjustifikasi, menghakimi seseorang. Dan yang terutama pihak sebelah didampingi oleh pengacara yang senior, yang katanya ahli dan pakar hukum, harusnya bisa mengedukasi bahwa tidak boleh loh kita mendahului hukum ya dengan menghakimi orang. Seperti itu. Nah, barusan saya berkomunikasi dengan Mas Denny, dia menyampaikan permohonan maafnya juga kepada keluarga bahwa saat ini dia sedang merayakan Imlek ya bersama ibu dan keluarganya. Dia bilang tolong sampaikan permohonan maaf saya tidak bisa hadir karena memang keadaannya saat ini dia lagi bersama keluarga, Mas, bersama keluarga lagi merayakan Imlek. Namun demikian dia siap besok atau lusa kapanpun ketemu sama keluarga, dia siap. Gitu. sempat seperti yang abang katakan ke Denny juga nggak sih mengkonfirmasi sama Vera sendiri? Nggak perlu, karena memang kita sudah sepakati keluarga bahwa kita maklumin saja lah, ini anak-anak kita kan begitu. Anak-anak kita tidak perlu, nggak tahu ya. Kalau saya berpikir sih tidak perlu lah, tidak perlu untuk mengambil atau memperkeruh suasana lagi. Walaupun kalau ngomong bisa, lapor bisa. Kita objektif secara hukum atau gimana Bang? Bisa? Ya, jadi dari sisi hukum ya. Dari sisi hukum ya. Ketika video itu di-share dan yang merasa dirugikan itu kan Mas Ferry Dan keluarga. dan keluarga. Dan yang sehingga boleh bisa melakukan laporan polisi karena udah pasti melanggar undang-undang ITE. Makanya dari situ ini kan karena kesepakatan keluarga saja. Saya kembali lagi bahwa kalau bicara hukum kita tidak boleh mendahului proses peradilan, ya. Jadi kalau kita bilang kita laporkan bisa saja, dan itu kan berproses. Karena di sini ada yang dirugikan itu, karena tidak ada Mas Ferry itu menyuruh untuk di-share, Ya. menyampaikan kepada publik. Betul. Ini kan video dia sendiri, secara privat dia berikan kepada keluarganya untuk permohonan maaf secara privat. Tapi ternyata kan itu dipublikasikan tanpa seizin dan tanpa hak. Ya. Nah ini adalah persoalannya ketika undang-undang ITE itu hadir. Makanya saya hanya minta supaya pihak-pihak yang tidak terkait dalam urusan ini
apalagi tidak punya kapasitas, bukan keluarga atau kuasa hukum, supaya jangan ikut-ikutan memperkeruh suasana ini. Dan keluarga dengan legowo sudah memaafkan, ya, baik dari anaknya Mbak Vena maupun dari Pak DS ya. Artinya urusan sudah selesai. Tidak ada lagi nanti masuk ada pihak yang menyatakan bahwa oh ini seperti ini dan ini. Tidak. Keluarga menyatakan bahwa tidak akan mengambil langkah upaya hukum baik pidana maupun perdata terhadap urusan karena urusan sudah selesai. Bang, tapi kalau DS sendiri kemarin dipermasalahkan karena bisa memperkeruh gitu artinya ya? Gimana? Kemarin Mas Denny dipermasalahkan karena Ya, memprovokasikan gitu ya? bayangkan saja ya, bully-bulian ini di negara ini kita harus hati-hati loh. Negara ini sudah negara bully. Apapun yang muncul di publik viral itu langsung dan bukan kepada personalnya. Pidana itu pertanggungjawaban personal. Persoalannya sudah merembet ke privasi keluarga. Ini masalahnya. Makanya kenapa kalau kita bilang DS itu memperkeruh sana? Iya. Karena keluarga sudah dibully habis-habisan sampai ibu ya, sampai tertekan dan sakit karena urusan ini gitu. Tapi keluarga dengan legowo sudah memaafkan dan tidak mau memperpanjang urusan ini karena hukum. Artinya urusan secara kekeluargaan, secara komunikasi sudah selesai. Di sini ya, ini keluarga yang memutuskan, bukan dari kuasa hukum kami. Kami sebagai kuasa hukum keluarga juga udah pasti mengikuti apa yang menjadi keputusan daripada keluarga. Jadi jangan pernah menjustifikasi orang dan jangan pernah mendahului proses peradilan. Karena kami kalau memang mengambil langkah hukum, udah pasti kami sudah tahu bahwa ini ranahnya tuh ranah pidana undang-undang ITE. Bang, tapi kalau Fero dan Natala sendiri kan tadi bisa dibilang bisa kena gitu bang. Yang kasih tahu mereka atau mungkin ada yang memperlihat akhirnya mereka berpikir. Nanti kita ngomong soal provokator. Nanti kita ngomong. Kak, boleh kencengan lagi suaranya? Ya, kalau saya sendiri nggak punya sangka buruk sedikitpun ya sama Vero sama mereka itu kan mereka wajar-wajar saja kalau mereka itu emosi melihat Vero adanya mungkin yang seperti diceritakan yang punya fakta atau bapak dulu atau apa begitu. Yang mungkin kalau kita mah malamnya awal kita pernah menjadi keluarga harus berpisah ya baik-baik terus aku nggak punya sangka buruk sama sekali sama Vero sama mereka baik juga kok. Yang pasti ini saya mau sampaikan ya, buat edukasi juga kepada masyarakat dan para advokat khususnya. Tidak terkecuali apakah dia junior seperti saya atau senior. Artinya melihat ya fenomena yang sedang viral saat ini, yang sebenarnya urusannya adalah urusan rumah tangga, ya. Nggak perlu lagi deh, udah cari-cari cari-cari bala bantuan. Kayak saya juga sangat menyayangkan, ya. Ada seorang pengacara senior yang ada di pihaknya istri daripada klien saya ini menyatakan bahwa terkait dengan kasus kami mensomasi atau menegur, ya, menegur Denny itu katanya saya dibilang oknum, ya. Ada oknum pengacara ya yang mensomasi secara terbuka. Sekarang pertanyaan saya, kok bisa pengacara senior seharusnya yang membimbing kami sebagai yang junior ini menyatakan kami itu oknum? Apa yang saya lakukan, apa yang saya sama Bang Nahak lakukan itu adalah diatur dalam undang-undang advokat, yaitu mensomasi, ya, mensomasi seseorang, menegur seseorang ketika atau dianggap ya sudah menjadi satu persoalan kepada klien kami. Kami melakukan itu loh, melakukan tugas sebagai advokat. Kenapa dibilang kami ini oknum? Oknum berarti saya sama Bang Nahak dibilang oknum sama pengacara senior itu. Kenapa kami dibilang oknum? Ya, yang pasti kami keberatan dibilang oknum karena saya dan Bang Nahak tidak pernah ya menjadi pelaku KDRT atau dilaporkan KDRT oleh siapapun, ya. Yang pasti kami keberatan dibilang oknum karena sampai saat ini ya jelas kartu izin advokat kami itu dikeluarkan oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia, ya. Artinya jelas legalitas kami, sehingga kami sangat keberatan kalau dibilang kami ini oknum. Kami tidak pernah dipecat oleh organisasi manapun, terutama di tempat
kami memiliki atau memegang kartu izin praktek sebagai seorang advokat. Ya, jadi itu perlu saya sampaikan bahwa sudah jangan lagi menawarkan jasa-jasa, dibilang udah jangan takut disomasi sama para oknum-oknum junior, ya kan? Nanti saya dampingi secara gratis. Nggak perlu begitulah, ya. Kalau mau pansos atau mau cari panggung nggak perlu begitu caranya. Orang keluarga dari siang, ya, itu kan kalau nggak salah si pengacara senior itu bikin video malam hari ya. Padahal dia nggak tahu kalau siangnya Denny Sumargo sudah menghubungi saya dan sudah mengklarifikasi, sudah meminta maaf, dan saya setelah selesai menutup telepon dengan Denny Sumargo, saya menghubungi pihak keluarga. Ya, keluarga dari beberapa kakak beradik langsung merespon, ya sudah kita maafkan, tapi juga mereka harus berembuk kan kepada keluarga besar. Artinya sudah boleh dibilang tidak ada persoalan. Ngapain lagi nawar-nawarin jasa? Mau ngapain? Mau ini apa istilahnya, mau memperkeruh suasana atau membuat gaduh? Jangan begitulah. Contohkan kepada kami gitu loh. Yang junior ini contohkan kepada kami bagaimana penyelesaian perkara itu, terutama persoalan kasus-kasus keluarga itu bisa duduk bersama, ya, bisa selesai bersama dengan baik. Ingat, biar bagaimana ini masih keluarga, belum ada putusan hukum, belum ada putusan cerai. Jadi saya memohon, ya, saya meminta kepada masyarakat dan senior saya untuk tidak lagi ikut campur atau memperkeruh suasana dengan bahasa-bahasa atau opini-opini yang dibentuk. Apa ada tambahan, Pak Nahak? Ya, jadi dalam hal kita beracara di dunia advokat, undang-undang advokat jelas bahwa setiap advokat itu tidak ada yang namanya dia berpangkat karena struktural, tapi kita di undang-undang advokat itu sama, senior junior itu sama, jadi saling menghormati dan menghargai. Saya hadir dengan Pak Sunan Kalijaga, itu juga tidak ujuk-ujuk, udah pasti ada kuasa. Kalau tidak ada kuasa, kami juga tidak bisa berbicara. Namanya pansos, kalau nggak ada kuasa ngomong pansos, kalau nawarin jasa belum dikasih kuasa namanya pansos, gitu bos. Karena kami hadir di sini udah pasti melekat undang-undang advokat, sehingga kami bisa berbicara itu pun seizin daripada keluarga. Kami menyampaikan apa yang menjadi kemauan daripada keluarga dan mengklarifikasi apa yang menjadi hal yang merugikan pihak keluarga, kan itu saja, tidak ada persoalan. Ini hubungannya kan hubungan keluarga dan penyelesaian pun sudah selesai. Saya rasa urusan ini bisa selesai di sini kalau urusan yang namanya Pak DS dengan keluarga. Kalau urusan Pak Ferry kan proses hukumnya masih berjalan. Apakah ada RJ nanti dibuka di pihak kepolisian? Saya berharap pihak kepolisian segera membuka restoration of justice, karena itu sudah merupakan suatu kewajiban supaya kedua belah pihak didudukkan bersama, tersangka dan juga korban, untuk mungkin ada hal yang lebih baik mereka bisa selesaikan secara keluarga. Saya yakin Polda Surabaya ya, Polda Jawa Timur, Pak Kapolda masih berinisiasi untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ini persoalan keluarga privat. Saya rasa bisa selesaikan, apalagi ini ada kan delik aduan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan